itu jangan CT guys. Jadi itu punishmentnya sesungguhnya nggak tahu. Itu rantai apa? Oh, jangan together. Oh, jangan ah. Cesin aku nggak direstuin sama orang tuanya waktu itu karena masih udah kerja. Sekarang aku sedang proses sama karirku. Semoga kamu sukses biar bisa buktiin ke mertua. Soalnya nanya, lu kalau kerja capek mau diganggu sama pasanganmu nggak? Fun fact, aku rasa Kau capek kerja nih? pasanganku itu adalah energi buat aku sih. Oh. Jadi kalau misalnya aku lagi capek kerja, terus aku punya pacarku deket aku atau ladenin aku aja, ya energiku bisa balik gitu. Kayak dia adalah sumber energi aku. Bukan penambah masalah. Bukan penambah masalah. Bukan dia ngeganggu. Enggak. Berarti Tapi kayak pasanganmu selalu ada buat kamu. Kalau kamu capek. yang diharapkan kan seperti itu. Iya. Kau berharap pasanganmu selalu ada buat kamu pada saat kamu capek. Karena itu membuat energi baru buat kamu. Iya. Kayak misalnya aku lagi capek banget nih. Dengan aku balik ke dia atau pulang ke dia misalnya, kayak pulang itu maksudnya kayak ketemu dia Atau ngobrol video atau call, makan bareng, energiku healing. charge. Iya, healing buat aku. Oh, oke. Jadi nggak ada kata pacar itu nambahin masalah atau ketemu pacar malah makin drain, enggak sih. Aku bentar, ini soalnya agak berbeda. Sometimes soalnya kalau sama Greta kan bener-bener aku stres ya. Stres nih, banyak masalah. Sometimes aku pingin sendiri. Dan nggak, apa ya? Gila deh, ini taman. Masa nggak cinta sama Greta? Harusnya cinta sama Greta dong. Kayaknya tergantung apa yang lagi kamu alami ya. Kalau misalnya bukan masalah, cuman capek aja, nggak masalah kan? Kalau aku lagi masalah, lagi banyak masalah, dan aku kan kalau misalnya ada masalah, aku harus berpikir gimana cara jalan keluarnya. Benar. Nah itu aku butuh sendiri. Benar, itu berarti ya bukan hubungannya sama Greta, mungkin Bunda Greta, ya mungkin itu caramu untuk menyelesaikan dirimu sendiri. Tapi kalau lagi gak ada masalah nih, kerja pagi, iya benar. pulang malam capek, ketemu dia kan fine. Ya sesuai aku selalu kalau aku bahasanya stres dan memang bukan sesuatu yang mencari solusi, aku pasti video call Greta. Iya, beda. Ada orang yang kalau ada masalah dia butuh sendiri dulu untuk selesain dulu masalahnya. Nah tapi kalau sama pasanganku, kalau tadi pertanyaannya capek, aku malah jadi seneng banget sih. Maksudnya kayak mau lama-lama gitu. Iya, setuju kalau itu. Wah, he's best. Lu sama Bogor? Gimana tentang CLBK tapi masing-masing punya pasangan tuh gimana ya? Lu selingkuh? Enggak, gini, sabar dulu. Kan cinta lama bersemi kembali, bukan bersatu kembali. CLBK itu bersemi, bukan bersatu. Jadi udah sama-sama punya pasangan. Tapi CLBK bersemi lagi. Tapi bersemi lagi nih, jadi kayak cinta lama belum kelar. Gue punya jawabannya. Gimana tuh? Oh mungkin pernah dengar cerita temen mungkin. Nggak mungkin ngalamin nggak? Mungkin. Nggak mungkin pada saat kau punya pasangan habis gitu ada cinta lama yang belum kelar nggak? Nggak. Tapi maksudnya ini logika. Logika, Ini logika dasar. Oke. Kalau misalnya lo CLBK satu punya pasangan, berarti pasangan lo itu bukan yang sebenarnya lu pengenin. Tapi cuma sebagai pelarian aja. Bisa jadi pasangan lu pelarian lu. Tapi bisa jadi itu sifat dasar manusia yang serakah. Itu juga bisa, cuman kalau lu beneran sayang sama orang itu, nggak akan ada perasaan mikirin yang belakang. Kalau lu udah ada perasaan belakang, berarti yang di depan muka lu bisa jadi pelarian lo atau itu that's not real feelings. Iya. Gitu. Karena kalau lu udah sayang banget sama dia, lu gak akan lirik orang lain deh. Bisa juga kok. Emang lu bakal lirik orang lain? Main Sekarang, udah pernah gak lu ngelirik orang lain? Selama sama seperti Michelle? apa dulu? Dia punya perasaan, kan ini ngomongin CLBK. Selalu dihadapi dengan pilihan untuk melirik orang lain apa enggak. Nah, Ya, kalau lu sayang sama Michelle, lu kan gak pernah mengambil pilihan itu. Iya. Bener. Tapi seperti ini. Setiap harinya menurut gua untuk menjalin hubungan itu selalu ada pilihan-pilihan. Pilihan untuk mencintai, pilihan untuk stay, pilihan untuk DM. Bahkan satu kesalahan gua hari ini bisa ngancurin effort gua selama ini. Oke.
sama seperti bersemi kembali, itu gak bakal bersemi kalau lu kagak siram perasaan itu. Nah iya nih, lu CLBK-nya kenapa? Lu kontekan apa gimana? Nah, kalau nyampe kontekan itu tandanya kan lu siram. Makanya Iya. bisa bersemi. Bener. Nah, enggak maksud gua, kalau lu bener-bener sayang, lu ngelirik pun nggak akan. Melirik menurut gua manusiawi. Bukan ngelirik itu, maksud gua tuh udah melirik tersirat. cuma mata doang. Tersirat tuh sih kayak ngelirik tuh ya kayak Ya, itu tadi, give a chance, kontekan, give a chance. kontekan. Iya. Kalau sampai kontekan menurut gua itu udah bukan, Iya, maksudnya give a chance tuh kayak It's a decision. Hai, itu lu jawab hai, itu kan give a chance. itu decision menurut Iya. gua Ya, kalau karena yang itu tadi Cynthia bilang kalau sekarang pasangan yang sekarang berarti cuma pelarian. Iya, bisa jadi. lu bakal terus-terusan lari sih mau punya pasangan yang udah bersemi kembali apa enggak, ketemu orang yang menurut lu lebih baik lu bakal lari juga. Tapi bisa jadi kayak lu menemukan orang yang tepat dan lu sayang banget sampai akhirnya lu gak akan lirik orang lain lagi. Atau misalnya bisa aja ternyata mantannya memang orang yang terbaik buat dia dan dia nggak sadar pasangan yang dia sekarang ini hanya untuk bentuk pelarian dan jalur move on tercepat dari yang mantannya. Mungkin gua bantu fix, lu bakal ketemu orang yang baru, lu bakal sayang banget sampai tempo yang ditentukan. Ya paham apa konteksnya. Ya bakal sampai tempo yang ditentukan. Bisa jadi ada orang baru lagi atau mungkin ada orang sebelumnya lagi yang akhirnya berpikir apa cinta gua sama yang ini garil ya? Kok gua bisa ada perasaan yang terus Itu mau tabiat watak lah beda. Ya itu maksudnya mau Ini anti kalau gitu. aku membahas tentang perasaan yang real ya, perasaan yang bukan kebiasaan watak untuk mecak-mecak. Nah saya kan itu kita gak tahu kapan cukup. Menurut gua. Menurut gua kita sangat sadar kapan kita cukup. Iya gak sih? Kayak lu udah memutuskan decide untuk sama satu orang ini ya lu udah tahu nih lu udah cukup dengan treat dia. Maksudnya lu merasa cukup dari adanya kehadiran dia, ngerti gak lu? Apapun aspeknya. Bisa jadi. Karena ya benar, lu nyari yang cantik di depan mata lu 1000 meter, 1 sampai 2 meter ke depan ada lagi lebih cantik. Ya makanya kan pilihan untuk merasa cukupnya itu. Iya. Ini nggak akan selesai sih karena perdebatan soal cara mencintai itu pasti akan berbeda-beda. Benar-benar. Jadi konteks. Menurutku gak cuma di tempatku aja, di banyak. Anggaplah kita ngomong zaman kerajaan dulu. Ada orang-orang yang mau jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat gitu. Apakah dia merasa cukup? Mungkin ada yang bilang kayak gitu. Mungkin ada yang cukupnya sama satu orang. Ini cuma ya setiap orang punya cara mencintai yang berbeda-beda aja. Sudut Ya, pandang berarti ini pendapat saya dan pendapat juga. Itu nggak mungkin bisa sama. Cara mencintai orang itu berbeda-beda. Iya. Beda cara pandang soal apa itu cinta. Kalau konsep gua mencintai adalah lu memilih satu, sisanya cobaan. Di luar dari satu ini adalah cobaan. Mungkin banyak yang bilang manusia bukan makhluk yang monogamis, cuman menurut gua kalau semua hawa nafsu manusia diikutin kita hilang esensi sebagai manusianya. Oke, kalau gitu coba ku pertanyakan dengan hal yang bagaimana dengan konsep wanita lebih banyak daripada pria? Itu bukan problem gua yang gua hadapin. Oke, berarti kau tidak peduli dengan hal itu. Kecuali wanita lebih banyak daripada pria. Yes. Mungkin kalau dalam kondisi perang, kayak misalkan Kondisi sekarang aja. kondisi sekarang, kita ambil sensus penduduk yang sekarang dulu ya. Silakan. Dari negara mana? Indonesia aja. Indonesia lah. Tapi kondisi perang pun sebenarnya ada sebuah Nggak usah sindrom. kondisi perang sekarang aja. Gue bahas perang dulu misalkan. Kondisi perang, kalau misalkan dalam kondisi perang, ini ada sebuah kejadian yang unik. Ini kalian bisa cek ya, correct me if I'm wrong ya. Di saat kondisi perang kan banyak laki-laki yang mati. Tapi banyak juga wanita yang hamil. Majority yang lahir itu bakal anak laki-laki. Itu ada suatu kondisi yang gue gak tahu tuh sebutannya apa. Correct me if I'm wrong guys, gue pernah baca itu. Gua setuju sih, Jod. Jod yang ngapain aja ngurusin kartu Pokemonnya? Laki-laki 50,23%, wanita 49,77%.
Di Indonesia berarti lebih banyak laki-lakinya masih. Betul, 144 juta jiwa dan 143 juta jiwa. Apakah keadaan ini membuat apa namanya ya? Dari sensus seperti itu ChatGPT. Yuka yang ngomong Yuka. Nggak apa-apa. Enggak. Karena kau diem sama aja diem udah gitu ya. Penelitian manusia bukan makhluk monogamis. Betul. Tapi kalau semua hasrat diikutin, orang gay pun bisa ngomong juga hal yang sama. Gue diciptakan, gue menyukai sesama jenis kok. Akhirnya kesesatan-kesesatan apalagi yang bisa kita terima dan kita maklumkan gitu. Akhirnya kalau kalian lihat di dunia barat ada beberapa manusia yang menganggap diri dia binatang. Karena dia merasa seperti itu. Karena semua hasrat dia ikutin. Nikah sama robot, Iya. nikah sama foto. How far we gonna go guys di saat kita normalize hal-hal seperti itu. Menurut lu mengikuti nafsu. Kalau misalnya bukan makhluk mau jadi masih jujur aku Itu perspektif gua. perspektif. Kecuali apa urgensinya? Kayak contoh, gua mungkin bisa setuju kalau misalkan dalam kondisi perang, terus gak ada yang nafkahin. Udah, dia join ke gua. Maksudnya, misalkan gua sama Mas Wen ya, lagi kondisi perang nih, gua sahabat dia. Terus karena Mas P meninggal di perang, gak ada yang kepalain lagi, gak ada yang nafkahin lagi. Mungkin gua bisa step in. Mungkin seperti itu masih masuk akal di kepala. Atau mungkin istri pertama nggak bisa hamil. Istri pertamanya rela. Ada gak? Gak ada, oke. Suaminya nikah lagi untuk mendapatkan anak dari istri kedua. menurutku setiap kondisi setiap orang beda-beda. Yuka dengan pandangannya sekarang, karena dengan kondisi yang sekarang. Betul. Kita nggak tahu nanti kedepannya Yuka punya pandangan lain atau enggak. Karena manusia kan pasti punya pengalaman dan dari pengalaman itu memiliki sesuatu yang berbeda. Manusia makhluk yang dinamis Dinamis. dan punya prinsip masing-masing. Cerita lagi guys. Dari itu kita bahas karena gue minta mereka cerita. Kan dari tadi kita cerita. Oh, ada Gue cerita apa? bilang, ya udah kalian aja gantian yang cerita. Nah itu suara lo ya? Bukan ya? Allah kan lagi kerja. Oh iya. Cuma argumennya bagus loh. Kau punya selebriti keras dari zaman kau kecil, yang sekarang. Oh dia kecil. Ya, yang dari kecil selebriti keras gitu. Remaja lah, yang kecil remaja. Itu deh aku selalu mimpin mereka. Kayak gitu-gitu. Sampai aku selalu pernah mimpi aku dicium pipinya. Ustad. Diajak jalan-jalan. Bicara. Yep. Meteor Garden. Dari selebritas khasnya Tomingse anjing Jarian. Jarian lu kan di jari. Dia merasa kayak dreams come true ketemu mereka mas. Karena mereka itu masuk dalam mimpi aku Kemarin berkali. nonton dong. Belum nanti 29 Mei aku nonton. Nonton. Kalau misalnya 29 Mei Arab ngelarang kau nonton kan ada acara gitu. Aku nonton. Sorry buat orang. Berarti ngelawan Arab. Gak bisa kalau effort gak bisa mas, gak bisa. Aku tuh kayak. Cendiki juga nonton tuh. Oh iya. Iya, Cendiki juga Iya beli apa? tiketnya. Seatnya. Yang 12 juta atau 13 juta gitu harganya, lupa gue. Oh dia beli yang sama makan ya. Oh dia kayaknya ini deh, best seat yang F Forever. Aku enggak, aku cuma VIP. Oh, Forever tuh apa di pangku? Forever tuh seatnya mungkin nggak. Aku juga nggak tahu sih, cuman katanya best view. Dan ada yang dapat dinernya juga. Dinner bareng. Bukan kayak dapat makan. Oh. Dia tuh bener-bener ya. Aku udah nonton Meteor Garden pulang 10 kali lebih kayaknya. Yang apa nih? Meteor Garden ada Season satu, part 1, dua. part 2. Dua itu yang hilang ingatan. Yang keluar negeri. Terus ada yang cuma bentar tuh, apa sih Meteor Garden apa ya gitu ya? Gara-gara season Ramadan. Ada yang cuma dikit. Enggak ada. Meteor Garden Ramadan apa? Bentar dong, biasanya bulan tuh. Season Ramadan. Meteor Garden tuh Forever di sana selamanya masuk di situ. makanya jujur banget nih. Pas Barbie Aka Sancai meninggal, merinding banget sama aku merasakan kesedihan itu gitu loh. Oh, ini tuh masa kecil gue. Gue tuh di titik nih gue nonton Meteor Garden. Sebelahnya cici aku kan, cici gue kan. Gue ngomong kalimat
yang itu lagi on, ngerti gak sih? Jadi gue tuh bisa tahu dia mau ngomong apa abis itu. Terus gue main geleng-geleng karena gue nontonin terus, gue puter Apal terus. dialognya. Sampai apal nih dialognya mas. Sama biasa sih. Victo. Victo. Dulu Victo, kalau sekarang Victo, jadi Bocele ya? Victo Bocele. Bocele, oh di gua itu bocele. Kecelek lu kecelek. Bocele main di cool dia. Lu suka kecelek lu. Pokoknya kayaknya gue bisa nangis sih ketemu dia nanti. Kalau berantem set, main di cool dia. Itu juga mirip Axel. Siapa gua? Siapa gua? Jerry Tom tapi lu spike-nya. Gua anjing gua. Yang suka digangguin. Lu lari. Terus lagi ada rantai. Dikasih baseball di paha tank. Masuk kandang. Kalau kau Mike. Ya. Keras kau waktu kau remaja. Selebriti keras. Umur berapa? Umur berapa dulu nih? Di SMA gitu, remaja. Dia yang Jawari. Sampaikan pada Itu kan daripada dia. Iya. Indonesian Lu Idol itu. enggak boleh ngomong. Bentar. Orang lebih muda dari gua. Remaja kau ini umur berapa anjing? Seharusnya waktu kau SMA atau kuliah dia masih belum ada. Dia umur berapa waktu itu? Enggak tahu gua. Coba ya. Sabar kita bedah dulu ya. Lu waktu SMA berapa? Ini harus kita bedah nih. Sabar ya. Ini harus kita bedah nih. Sabar ya. Langsung kalau orang suka Gia Indrawari. Sabar. Sabar dulu. Kita ngomong selebriti keras. Iya. Kau umur berapa waktu itu? Iya lu kok pasti Gia Idol tuh aja. Tahun berapa tuh Gia Idol tuh? Gua lupa tuh Gia Idol. Dia tahun 98 akhirnya. Oh, beda tahun dikit doang. lah. Enggak masalah lah. Iya itu mah aman. Tapi jujur aku pertama kali denger lagu cerita yang berkabung itu apa sih? Siapa yang bersedih? Yang berkabung. Salah semua itu. Cuma yang dong benar ya? Masa jiwa yang bersedih ya cerita yang berkabung. Masa cuma konjungsinya doang yang bener? Masa main di konjungsi? Cuma yangnya aja betul lu. Cinta dan rahasia gue bisa bilang tuyul dan bayul loh. Masih sama betulnya itu. Cuma di konjungsinya doang itu. Kata sambungnya dong masa. Buset dah. Sisanya lu freestyle. Orang gila apa dia ya? Hampir nangis aku tuh waktu denger liriknya full ya anjing. Sampaikan pada Jiwa yang berkabung. Cerita yang berkabung. Masa cerita yang berkabung sih? Buset. itu lagu bagus banget anjing. Gak ada gua. Kenapa? Fisiknya aja, nyanyinya lucu. Lucu dan suara juga bagus. Nah, misalnya bam tiba-tiba Android ada gitu. Lagu udah podcast kan? Udah lu sebut podcast Di channelnya Gia. Wow. Zar. Terus gimana tuh perasaan pertama kali ketemu? Eko. Lo ngomong apa? Kau ngomong kalau dulu sempat jadi selebriti Dia kelas. tahu banget karena kan gua kontenin. Oh. Oke. Terus dia tanya, halo Niko, I love you. Gitu kan? Halo Niko, boleh cium? Oh itu. I love you itu. I love you oke. Udah oke. I love you udah mentok ya. Cium udah jatuhnya. Lu kan nanya itu izin. Gak sopan. Tetap gak sopan. Itu jatuhnya pelecehan verbal itu. Di Twitter terkenal lu. Makasih yuk. Gak habis gua ya Mas Jo ya. Udah habis. Kalau kau yuk. Selebriti keras waktu remaja. SMP kayaknya. Ini benar-benar keras ya yang sampai tadi dimimpiin ya gitu yang benar-benar. Oh kalau sampai mimpi gue gak sampai segitunya sih. Oke, yang paling top tier-nya lah selebriti keras. Dari SMP, SMA atau kuliah remaja. Gue liat tuh manis sekali dulu Chelsea Olivia. Karena sinetron. Itu buku harian Naila dia kan ya? Iya benar. Iya kan ya? Benar. Masya Allah ya. Terus kayak anjir. Glenn Alinsky sih gue ada Glennnya juga lu. Kalau itu panutan banget sih. Di bagian mananya, Mas? Nama gue, Yukateo Glenn. Ya boleh-boleh aja lah. Boleh. Kak Chelsea Olivia terus sama Kak Glenn. Mereka adalah panutan Lempeng. kayak vision gue pengen kalau nikah punya keluarga kecil kayak mereka. Yes, lempeng aja gitu. Nggak ada berita miring, terus kayak happy Chelsea, family. kalau Glenn kalian best. Terus kalau udah mulai SMA udah kena Hallyu gue. Hallyu itu apa? Bintang-bintang Korea itu. Oh ya. Indo terakhir kan gua Gia deh, makan. Kau yang inget Indo ada di sini? Waktu remaja nih. Reza Radian.
Oh, pantesan kemarin gitar ya. Twitter. Aku ngefans banget sama dia. Kacau. Oh, udah pernah ketemu Chelsea Olivia? Di mana ketemunya? Siapa tahu kan, nggak tahu kayak tadi kan cuma ternyata dia pernah ketemu dia ya. Gue ketemu dia itu. Oh jadi itu tapi ceritanya lagi-lagi ada bersangkut banget sama Arab tuh. Opening Yubati. Oh. Ada gitu ya? Ada dia. Yang Di mana Yubati yang waktu itu ada openingan apa ya? Ada dia aku juga soalnya. harusnya. Ada dia. Oh iya ya? Kan kamu cerita? Iya. Itu ada dia. Saya belum kenal waktu itu ya. Belum kenal. Belum lah. Tapi karena saat itu dia sama-sama tahu akan datang ke Yubati. Jadi karena dia tahu akan ke Yubati dia ngajak dari kemarin-kemarin udah ngajakin podcast 3 tahunnya. Oh. Tuh. Sini ada G. Oke, aku juga ngefans kagak ya. Di fallback jalur maksa tuh gua. Bener-bener kayak gue suruh Waktu itu mau back. konten ganggu sih kalau pikir-pikir kan ganggu banget gue ya. Alain dah. Apa ya? Udin sedunia masa? Oh, Udin sedunia. Tahu. Siapa? Pertama kali muncul yang di pertama. Iya, Kita di, putih. di inbox. Pertama kali muncul di inbox dia. Oh, Yang di iya, TV ya. Bukan dia bilang teman. Pertama kali di TV itu inbox dia. Bukan hitam putih. Mana bilang teman? Inbox. Iya, iya, nyanyi pertama kali di inbox dia pertama sebelumnya kan muncul di sosial media doang kan. Oke, nggak percaya. Ya udah. Jangan apa-apa. Ya udah, lu menang, Vin.